Hai Sobat Market, ketemu dengan saya Nasya di market kita. Nah, kali ini Nasya mau belajar sama melihat-lihat gimana sih caranya membuat kerajinan dari beton. Penasaran kan? Tetap ikutin Nasya. Permisi Pak. Kenalkan, saya Nasya dari market kita. Bapaknya siapa? Saya Rohim. Oh, Rohim. Dari Mahesa Seni Beton. Ini lagi apa ini Pak? Ini adalah proses pembuatan master ini ukiran. Jadi ini untuk nanti dicetak untuk diperbanyak. Jadi prosesnya kita harus mengukir manual. Berarti awalnya tuh mengukir dulu Pak ya? Ya, mengukir manual. Setelah jadi, ini nanti diblok dengan fiberglass. Fiberglass itu Ya. apa Pak? Kalau boleh tahu. Fiberglass itu adalah resin campuran dengan serabut kaca. Fiberglass ya. Gunanya biar apa Pak? Buat cetakan. Nanti cetakannya nanti bisa ditunjukkan nanti di sebelah sana. Nanti kita Kesana Pak ya? ya. Jadi untuk proses awalnya ini. Tapi sebelum ini prosesnya kita buat desain di Sini? komputer dulu. Oh ya? Desain yang kita inginkan. Nanti setelah Dicetak jadi, di... ya, setelah jadi ini kita persiapkan bahan untuk yang diukir itu, yaitu dengan ini lubang-lubangnya ini kita pakai styrofoam. Oh. Styrofoam nanti ini, jadi ini terisi oleh gipsum. Gipsum, kenapa gipsum? Karena gipsum itu mudah dibentuk, teksturnya bagus, halus, hasilnya nanti maksimal. Oh gitu Teksturnya, ya? iya. Untuk sementara itu dulu yang kita persiapkan. Jadi Sobat Market, mulai awal pembuatan apa itu kerajinan beton itu dimulai dari pencetakan apa itu namanya? Desain dulu. Iya, desain dulu, itu didesain dulu dari komputer, habis itu langsung di print di ini Pak ya? Ya, di print. Di print, terus habis itu di apa itu namanya? Nanti Dipotong-potong. kita buat, ya, nanti kita buat seperti ini. Seperti ini. Ya. Nanti setelah itu kita ukir sesuai Desainnya. awal. Ya. Habis ini langsung Untuk selanjutnya, setelah ini sebenarnya ada proses lagi untuk buat cetakan. buat cetakan. Jadi untuk membuat cetakannya itu ini yang disebut dengan resin ya. Resin itu sebenarnya bahan dasarnya adalah cairan resin. Cairan resin nanti campur katalis sama talet, serbuk talet, terus Langsung ada dicampur serat, di sini? ya, ada serat. Nah, nanti kita blok ke masternya, Masternya. master yang akhirnya. Setelah itu, setelah diblok dengan akan jadi seperti nanti kita tunjukkan di sana. Situ Pak ya? Iya. Jadi habis dibuat kayak gitu langsung dibuat apa tadi Pak? Di Fiberglass, ya. di fiberglass di sini. Kita mau lihat-lihat ke sana boleh nggak Pak? Ya, boleh. Ini proses apa ini Pak, Masnya? Ini proses untuk membuat ini. Oh, Untuk membuat lubang-lubangnya ini kita pakai bantuan ini dari styrofoam. oh, Ya. Lubangnya ini bantuan dari styrofoam. ya. Sesuai pola yang tadi. Yang diambar kita- awal itu ya? Desain Di desain tadi. awal. Desain awal. Di sini tempatnya buat apa aja ini Untuk Pak? produksi. Oh, produksi.
Jadi setelah tadi yang saya katakan tadi apa itu masternya Master. di blok pakai fiberglass, Kelas. nanti akan jadi seperti ini. Jadi lebih Ini, halus iya, gitu Pak ya? iya. Ini kan tadi terisi ukiran yang asli Iya. dari bahan gipsum. Ini, nah setelah ini kan ini dicongkel, dibuang. Ukiran yang asli tadi malah dibuang. Ya. Setelah itu kan jadi ini negatifnya. Oh. Negatifnya. Kalau di cetakan istilahnya itu negatif. Nah setelah ini kita produksi seperti ini. Ini apa ini Pak? Ngapain? Ini proses produksi. Proses produksi. Dibersihkan gitu Pak ya? Enggak, Apa? ini pakai pelumas. Ini Oh. ini biar tidak lepas ketika di apa? Ketika Keluarkan dari cetakan. cetakan. Ini yang udah dikeluarkan nih Pak ya? Iya. Ini sudah proses produksi, nunggu kering 24 jam. Besok sudah bisa dipindahkan ke tempat display. Seumpama kayak sekarang nih Pak musim hujan, apa lebih dari 1 hari atau gimana? Apa mempengaruhi kualitas dari Pengaruhnya cuma di pasir. pasir? Pasirnya basah, otomatis basah. Proses keringnya agak lambat. Oh, cuman itu aja Pak ya? Ya, Wah, kendalanya itu. Terus ke semen lebih boros. Karena harus pemakaian semen lebih banyak. Dari musim kemarau, dari musim yang panas. Apa urutannya dari ini sekarang sampai jadi itu gimana Untuk prosesnya? Untuk produksi kita persiapkan dulu cetakan, terus kita kasih pelumas Biar lepas. Ya, solar. Habis itu kita tuangkan adonan. Setelah tuangkan adonan kita isi rangka besi. Setelah isi rangka besi, kita ratakan adonan. Habis rata adonan kita taburi adonan yang kering tanpa air. Adonan itu isinya apa aja tuh Pak? Semen, mil, sama pasir. Oh, Itu di situ sumber alam yang melimpah di Lumajang. Lumajang. Iya, sangat mendukung. Terus setelah ini ditaburi Lapis. dengan semen yang kering, nanti tujuannya biar menghisap air yang ini. Yang dari ini tadi ya? Adonannya tadi. Setelah itu, setelah agak kering, istilahnya airnya sudah berkurang, baru kita Balik, lepas dari situ Pak ya? cetakan. Dari Ya, cetakan. dengan cara dibalik. Ya. Ya. Habis itu ini udah jadi Ini udah jadi, tinggal nunggu kering untuk dipindahkan besok ke tempat display. Jadi tempatnya digunakan lagi besok. Oh, Ya, jadi habis begitu ini. seterusnya ya. Jadi gantian gitu Pak ya? Nanti kalau misalkan ada desain baru yang dipesan, otomatis kita mengulang dari awal tadi. Awal tadi. Ya, kita desain dulu di komputer atau gambar manual. Habis itu kita siapkan bahan dari gipsum, kita ukir, kita cetak, kita produksi. Gitu. Jadi sobat market, tadi habis membuat desainnya, nah itu langsung di tempat produksi ini. Ini di sini tuh dilumasi sama pelumas ya? Pelumas solar. Pelumas solar. Habis itu langsung dipindahin di situ. Dikasih sama semen yang kering biar airnya tuh meresap, nggak basah. Berkurang, ya. Iya, berkurang. Habis itu langsung dibalik di situ Pak ya? Ya. Di situ. Nah, untuk membuka dari cetakan. Tuh, jadi ini udah jadi nih Pak ya? Jadi Tinggal nunggu kering. Nah, tinggal dulu kering, sobat.
Oh ya Pak, ini usaha ini berapa lama Bapaknya? Jadi awalnya itu saya kan semenjak tahun 93 itu saya merantau ke Bali, belajar seni ukir. Setelah 2013-2014 saya kembali ke Lumajang memulai merintis usaha. Tapi awalnya saya di Bali itu teknik ukir yang manual, bukan dicetak. Yang manual. Jadi, itu kayak gimana tuh Pak? Itu ya hasil yang diukir itu yang kita jual, bukan hasil yang dicetak. Jadi cuman ukirannya aja ya, dijual gitu ya? Setelah pulang ke Lumajang, terkendala untuk produksi tenaga yang skill khusus bisa ngukir itu sulit. Ya, akhirnya saya memakai cara dengan dicetak untuk memenuhi jumlah yang diinginkan. Karena kadang-kadang satu proyek itu perlu berapa banyak kuantitas jumlah yang dalam satu hari itu harus selesai berapa gitu. Jadi kalau diukir manual kewalahan. Iya Pak. Akhirnya kita pakai teknik cetak. Oh ya, ini dipasarkan di mana nih Pak? Selama ini masih di lokal di Lumajang saja. Terus ada beberapa ke Bali, ke Banyuwangi, ke Probolinggo, terus beberapa Surabaya juga pernah. Ini dikirim di toko-toko gitu Pak? Untuk di Lumajang ada beberapa reseller yang ngambil ke sini dijual lagi. Gitu. Atau partner kerja, dia itu punya borongan kerjaan, dia ngambil ornamennya di sini untuk dipasang di proyeknya mereka. Oh ya Pak, kerajinan ini nih aslinya buat apa sih Pak? Sebagian itu ada yang untuk pagar rumah, atau kadang-kadang untuk wall decor, untuk dinding. Ada juga yang untuk partisi. Oh yang biasanya di masjid-masjid itu ya? Biasanya di masjid juga ada untuk partisi rawangan. Oh gitu. Jadi Sobat Market ini tuh gunanya buat hiasan di dinding lah ya gitu, mempercantik rumah. Wah. Jadi Sobat Market, buat kalian yang ingin bangun rumah dan mempercantik rumah kalian di dinding mungkin bisa langsung ke sini. Oh ya Pak, di sini tuh bisa request desain sendiri nggak sih? Bisa. Jadi customer bisa bawa desain ke sini, nanti kita kerjakan. Bisa. Jadi tanpa harus barang yang sudah tersedia. Bisa terserah untuk customernya mau buat desain apa aja bisa kita layani. Itu yang jadi ciri khas sini beda. Sepanjang materialnya sama dengan yang kita produksi. Ya. Oh ya, kalau Sobat Market mau ke sini nih, ini di mana sih Pak? Oh, ini di RT 1 RW 5 Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang. Cukup terjangkau dari kota. Tuh Sobat Market, di sini tuh terjangkau banget jaraknya. Jadi buat kalian langsung aja ke sini. Buat kalian Sobat Market yang ingin beli hiasan buat rumah kalian, langsung aja ke sini. Jadi bangga dan beli produk lokal karena produk lokal nggak kalah sama produk luar. Permisi Pak ya, terima kasih atas waktunya. Buat kalian like, komen, share, dan subscribe channel Market kita. Terima kasih.